Saya tinggal di daerah Sipang Rambutan, yaitu kilometer 168 lintas timur. Dan di daerah saya itu ya kebanyakan daripada suku dari Medan, yaitu Toba dengan Karo. Saya berkarya dalam melayani gereja sekitar lebih kurang 8 tahun. 8 tahun yang silam lah saya didatangi oleh Pak Samso. Pada saat itu dia katekese bersama dengan Romo datang ke rumah menanyakan kepada saya apakah saya bersedia ikut menjadi ataupun calon jadi KDS. Dan saya pada saat itu saya mengatakan saya tidak punya pengalaman, saya tidak punya sedikit pun mengenai bagaimana menjadi seorang KDS itu. Itulah menjadi alasan saya. Makanya saya juga tidak ikut mencalonkan menjadi KDS pada waktu itu. Tetapi Bapak katekese bersama Romo mengatakan kepada saya, yang saya tanya bukan pengalaman Bapak. Yang saya tanya, Bapak mau ikut menjadi calon KDS atau bukan? Karena mengenai pengalaman itu nanti itu pasti ada pembelajaran. Yang penting Bapak mau apa tidak, itu yang kami tanyakan. Seperti itulah ya kata Romo kepada saya. Ya kalau memang itu yang diinginkan oleh Romo, saya tetap bersedia. Saya bersedia menjadi calon KDS di sini. Dan ketika diadakan pemilihan, suara saya malah hampir-hampir mendekati dengan yang lain. Pada saat itu saya begitu deg-degan, saya begitu takut karena memang saya tidak punya pengalaman. Dan pada saat itu ketika selesai pemilihan hanya selisih 3 suara dengan yang lainnya saya. Ya pada saat itu mendiang itu Pak Sinurat. Dan baru beberapa bulan Pak Sinurat terpilih menjadi KDS dan saya wakilnya. Kemudian Pak Sinurat ini pula meninggal dunia. Itu suatu memang pada saat itu saya hampir ekstra keras. Karena saya akan menjadi calon KDS karena ketua Dewan Stasi pada saat itu telah meninggal dunia. Semua itu dapat dilaksanakan apabila kita berserah diri kepada Tuhan, banyak berdoa dan belajar. Yang penting menjadi pengurus gereja adalah kemauan kita dan dukungan dari istri kita. Keluarga itu menurut saya sangat penting untuk menjadi pengurus gereja. Maka saya himbau juga kepada ibu-ibu supaya mendukung suaminya menjadi pengurus gereja. Saya yakin kebahagiaan akan dapat. Walaupun ada istilah upahmu besar di sorga, tetapi yang penting kebahagiaan, ketenangan dalam diri kita. Menurut saya itu yang lebih penting. Seberapapun harta kita, kalau kita tetap tidak tenang hidup di dunia ini, itu akan mustahil bagi kita. Yang perlu kita cari di dunia ini adalah ketenangan hidup, kebahagiaan kita, saling pengertian antara kita dengan istri kita. Kesan saya selama menjadi pelayan gereja itu, saya banyak kenal baik dari setiap stasi di satu paroki. Ketika ada pertemuan saling berkenalan. Jadi kesannya begitu terhibur dan banyak mengenal kawan sepelayanan dalam gereja. Terkadang kita punya beban, tetapi ketika kita punya persoalan, umat juga datang kepada kita menanyakan istilahnya yang kurang dipahami oleh umat. Itu kita wajib siap menjawab pertanyaan dari umat tersebut sebisa kita, tetapi kita wajib kalau sekiranya umat menanyakan kepada kita, mungkin kita wajib juga bertanya dengan Romo pembimbing kita, artinya Romo yang bertanggung jawab kepada stasi kita.
kita tidak boleh membuat suatu prediksi-prediksi yang mungkin menyalahi di gereja. Jadi ketika umat tidak menanyakan kita, kita wajib juga bertanya kepada Romo yang bertanggung jawab ke stasi kita. Ya, kalau kita tidak punya wawasan, kita wajib pertama menanyakan kepada Romo. Harus rendah hati dan selalu berkonsultasi dengan Romo yang bertanggung jawab kepada stasi kita. Kalau memang kita tidak mengetahuinya, kita wajib menyuruh umat bersabar dan kita bertanya kepada Romo yang bertanggung jawab kepada stasi kita. Nanti ketika kita berkonsultasi dengan Romo, maka jawaban pasti kita dapatkan dan itulah yang kita berikan kepada umat kita. Berkat yang saya dapatkan yaitu saya menjadi rendah hati, siap menerima apa yang telah direncanakan Tuhan bagi hidup saya. Saya menyerahkan semuanya kehidupan saya kepada Tuhan. Ketika kita merasa rezeki yang kita terima adalah kepintaran daripada kita, maka ketika rezeki itu diambil daripadanya, bisa-bisa penyakit akan datang menimpa kita. Tetapi ketika harta yang kita terima itu adalah titipan daripada Tuhan, kita merasa harta itu titipan dari Tuhan. Ketika suatu saat harta itu diambil, maka kita akan melapangkan dada kita, harta kita diambil kembali. Kita lihatlah sebagai contohnya sebagai tukang parkir. Mobil-mobil mewah diparkirkan di sana, tetapi ketika mobil itu diambil daripadanya, ketika yang punya mobil mengambil mobil itu, dia merasa ya memasrahkan karena memang bukan hak dia. Makanya ketika harta kita juga diambil, sesuatu yang berharga bagi kita diambil oleh Tuhan, kalau kita merasa harta itu adalah titipan dari Tuhan, maka kita juga pasti dengan ikhlas hati akan memberikan harta yang diambil daripada kita. Semakin ikhlas, rendah hati, dan menerima apa yang dikehendaki Tuhan terjadi kepada diri saya.